Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kalaya dengan NIM 2101039. Sebelumnya saya meminta izin kepada Ibu Mira Febrina, Master Science, untuk memimpin jalannya presentasi atau diskusi kali ini. Terima kasih Ibu telah mengizinkan saya untuk memimpin jalannya diskusi atau presentasi pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan hingga kita dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita mulai presentasi pada kesempatan kali ini. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Caroline Meliza, yang kedua Delvi Adela, yang ketiga Nanda Felicia Putri, yang keempat Nur Aini, yang kelima Rifka Iza Fadila, yang keenam ada saya Rizky Ekalaya, yang ketujuh Siti Aulia Wuliadi, yang ke-8 Wanaswa Amanda. Baiklah, untuk pemateri pertama, kepada Delvi Adela, waktu dan tempat saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Delvi Adela dengan NIM 2101011. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem saraf. Sistem saraf adalah satu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus dan saling berhubungan satu dengan yang lain. Sistem saraf mengkoordinasi, menafsirkan, dan mengontrol interaksi antara individu dengan lingkungan lainnya. Sistem tubuh yang penting ini juga mengatur kebanyakan aktivitas sistem-sistem tubuh lainnya. Karena pengaturan saraf tersebut, maka terjalin komunikasi antara berbagai sistem tubuh hingga menyebabkan tubuh berfungsi sebagai unit yang harmonis. Dalam sistem inilah berasal segala fenomena kesadaran, pikiran, ingatan, bahasa, sensasi, dan gerakan. Jadi, kemampuan untuk dapat memahami, belajar, dan memberi respon terhadap suatu rangsangan merupakan hasil kerja integrasi dari sistem saraf yang puncaknya dalam bentuk kepribadian dan tingkah laku seorang individu. Fungsi sistem saraf yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi. Sebagai alat komunikasi antara tubuh dengan dunia luar. Hal ini dilakukan oleh alat indera yang meliputi mata, hidung, telinga, kulit, dan lidah. Dengan adanya alat-alat ini, maka kita akan dengan mudah mengetahui adanya perubahan yang terjadi di sekitar tubuh kita. Yang kedua yaitu sebagai alat pengendali. Sebagai pengendali atau pengatur kerja alat-alat tubuh sehingga dapat bekerja serasi sesuai dengan fungsinya. Dengan pengaturan oleh saraf, semua organ tubuh akan bekerja dengan kecepatan dan ritme kerja yang akurat. Yang ketiga yaitu sebagai pusat pengendali tanggapan. Saraf merupakan pusat pengendali atau reaksi tubuh terhadap perubahan atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan sekitar. Karena saraf sebagai pengendali atau pengatur kerja alat tubuh, maka jaringan saraf terdapat pada seluruh alat-alat tubuh kita. Baiklah, saya Caroline Meliza dengan NIM 2101010. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem saraf pada manusia. Di mana sistem saraf pada manusia ini terbagi atas dua bagian, yaitu sistem saraf pusat atau yang biasa kita sebut SSP dan sistem saraf tepi atau yang biasa kita sebut SST. Nah, di sini sistem saraf pusat itu terbagi atas dua. Yang pertama otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, otak ini terbagi atas tiga. Yang pertama otak besar atau cerebrum, otak kecil cerebellum, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Sedangkan pada sistem saraf tepi itu terbagi atas dua. Yang pertama saraf somatif atau saraf sadar dan saraf otonom atau saraf tidak sadar. Nah, di sini kami hanya akan menjelaskan tentang saraf otonom atau tidak sadar yang terbagi atas dua, saraf parasimpatik dan saraf simpatik. Nah, kami di sini akan membahas lebih spesifiknya tentang sistem saraf pusat dan sistem saraf otonom, di mana sistem saraf pusat ini terbagi atas dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sedangkan untuk sistem saraf otonom, menurut sifat kerjanya itu terbagi atas dua, saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai otak. Di sini kita ketahui bahwa otak merupakan organ terspesialisasi sangat kompleks.
Otak terbagi menjadi 3, yaitu otak depan, otak tengah, dan otak belakang. Otak depan terdiri atas otak besar, otak talamus, dan hipotalamus. Otak besar merupakan bagian terbesar dari otak, yaitu mencakup 85% dari volume seluruh bagian otak. Yang kedua, ada hipotalamus. Hipotalamus yaitu mengontrol kelenjar hipofisis dan mengekspresikan berbagai macam hormon. Yang ketiga ada talamus, yaitu mengandung badan sel neuron yang melanjutkan informasi menuju otak besar. Yang kedua adalah otak tengah. Otak tengah merupakan bagian terbesar otak yang berfungsi dalam sinkronisasi pergerakan kecil, pusat relaksasi refleks, pupil pada mata. Yang ketiga ada otak belakang. Otak belakang tersusun atas otak kecil, medula oblongata, dan pons Farolli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aulia Wuliadi dengan NIM 2101046 akan menyampaikan materi mengenai medula spinalis atau biasa disebut dengan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah saraf yang tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat dari otak dan melengkungi serta dilindungi oleh tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis terletak di dalam rongga ruas-ruas tulang belakang, yaitu lanjutan dari medula oblongata, memanjang sampai tulang punggung, tepatnya sampai ruas tulang pinggang kedua, atau kanalis ventralis vertebrae, menonjol membentuk sayap punggung atau tanduk dorsal, dan sayap perut atau tanduk ventral. Bila sumsum tulang belakang ini mengalami cedera di tempat tertentu, maka akan mempengaruhi sistem saraf di sekitarnya, bahkan bisa menyebabkan kelumpuhan di area bawah tubuh, seperti anggota gerak bawah atau kaki. Sumsum tulang belakang atau biasa disebut medula spinalis ini merupakan kumpulan sistem saraf dari dan ke otak. Sumsum tulang belakang terdiri dari yang pertama, vertebra cervicalis atau ruas tulang leher yang berjumlah 7 buah dan membentuk daerah tengkuk. Yang kedua, vertebra thoracalis atau ruas tulang punggung yang berjumlah 12 buah yang membentuk bagian belakang toraks atau dada. Yang ketiga, vertebra lumbalis atau ruas tulang pinggang yang berjumlah 5 buah dan membentuk daerah lumbal atau pinggang. Yang keempat, vertebra sacralis atau ruas tulang kelangkang yang berjumlah 5 buah dan membentuk os sacrum atau tulang kelangkang. Yang kelima atau yang terakhir, vertebra coccygeus atau tulang tungging yang berjumlah 4 buah dan membentuk tulang coccygeus atau tulang tungging. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Fisa Putri dengan NIM 2101029. Selanjutnya saya akan membahas tentang sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom merupakan bagian dari sistem saraf tepi yang terletak khususnya pada sumsum tulang belakang yang bekerja mengatur dan mengendalikan otot jantung, otot-otot polos, dan sejumlah kelenjar secara permanen. Di mana artinya sistem saraf tersebut bekerja melayani berbagai struktur dalam tubuh. Misalnya, jantung, paru-paru, saluran pencernaan, pembuluh darah, kantung kemih, dan kelenjar keringat. Disebut sistem saraf otonom karena sifat kerja sistem saraf ini tidak menurut kemauan atau kehendak kita sendiri. Sistem ini merupakan sistem saraf eferen atau motorik yang mempersarafi organ visceral umum, mengatur, menyelaraskan, dan mengkoordinasi aktivitas visceral dan vital termasuk pencernaan, suhu badan, tekanan darah, dan segi perilaku emosional lainnya. Bagian sistem saraf inilah yang mengatur fungsi visceral tubuh disebut sebagai sistem saraf otonomik. Sistem ini membantu mengatur tekanan arteri, motilitas, dan sekresi gastrointestinal, penggosongan kandung kemih, perkeringat, suhu tubuh, banyak aktivitas lainnya, di mana beberapa di antaranya atau sebagian diatur oleh sistem saraf otonom. Berikutnya yaitu, menurut sifat kerjanya, saraf otonom ini terdiri dari dua bagian, yaitu saraf simpatis dan parasimpatis. Penempatan saraf simpatis dan parasimpatis ini memiliki perbedaan. Saraf parasimpatis menyempitkan pupil mata, merangsang kelenjar lidah, memperlambat denyut jantung, sedangkan saraf simpatis meleburkan pupil mata, menghambat sekresi kelenjar ludah, dan merealisasikan bronki di paru-paru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Kalaya dengan NIM 2101039. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian saraf simpatis. Sistem saraf simpatis adalah bagian dari sistem saraf otonom yang cenderung bertindak berlawanan terhadap sistem saraf parasimpatik, seperti mempercepat detak jantung dan menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Sistem ini mengatur fungsi kelenjar keringat dan merangsang sekresi glukosa dalam hati. Sistem saraf simpatik diaktifkan terutama dalam kondisi stres, bandingkan sistem saraf parasimpatik. Adapun fungsi dari saraf simpatis, yang pertama mempercepat denyut jantung, mempersempit diameter pembuluh darah, memperlambat proses pencernaan, memperkecil bronkus, menurunkan tekanan darah, memperlambat gerak peristaltis, memperlebar pupil, menghambat sekresi empedu, menurunkan sekresi ludah, meningkatkan sekresi adrenalin. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rifka Isa Fadila dengan NIM 2101038. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari saraf parasimpatis beserta fungsinya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan saraf parasimpatis? Saraf parasimpatis merupakan saraf yang berpangkal pada sumsum lanjutan atau medula oblongata, dan dari sakum yang merupakan saraf preganglion dan postganglion. Sistem saraf ini disebut juga dengan sistem saraf kraniosakral karena saraf preganglion keluar dari daerah otak dan daerah sakral. Fungsi dari saraf parasimpatis umumnya memperlambat kerja organ-organ tubuh. Susunan saraf parasimpatis berupa jaringan-jaringan yang berhubungan dengan ganglion yang tersebar di seluruh tubuh. Urat sarafnya menuju ke organ tubuh yang dikuasai oleh susunan saraf simpatis. Selanjutnya, fungsi dari saraf parasimpatis yang pertama menghambat denyut jantung, yang kedua memperlebar diameter pembuluh darah, yang ketiga mempercepat proses pencernaan, yang keempat memperlebar bronkus, yang kelima menaikkan tekanan darah, yang keenam mempercepat gerakan peristaltis, yang ketujuh mempersempit pupil, yang kedelapan mempercepat sekresi empedu, yang kesembilan menaikkan sekresi ludah, dan yang ke-10 menurunkan sekresi adrenalin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wana Amanda dengan NIM 2101052. Kali ini saya akan menjelaskan tentang saraf simpatik dan parasimpatik. Yang pertama dari simpatik adalah memperbesar pupil mata, menghambat keluarnya air ludah, meningkatkan ekskresi keringat dan sekresi getah pankreas, menghambat sekresi enzim pada kelenjar pencernaan, menghambat kontraksi kantung kemih, mempercepat denyut jantung, menambah volume darah, memperbesar pembuluh darah koroner, mempersempit pembuluh darah arteri, paru-paru, dan arteri pada organ kelamin, melebarkan cabang tenggorokan, mengkerutkan kura atau limpa, menyebabkan kontraksi rahim pada saat kehamilan dan relaksasi rahim pada saat tidak ada kehamilan. Sedangkan pada parasimpatik, yang pertama mengecilkan pupil mata, membantu keluarnya air ludah, menurunkan ekskresi keringat dan sekresi getah pankreas, menstimulasi sekresi enzim pada kelenjar pencernaan, mengerutkan kantung kemih, memperlambat denyut jantung, mengurangi volume darah, mempersempit pembuluh darah koroner, memperbesar pembuluh darah arteri paru-paru dan arteri pada organ kelamin, mempersempit cabang tenggorokan, melebarkan kura atau limpa, tidak berpengaruh pada kontraksi dan relaksasi rahim. Interaksi antara saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Sistem saraf simpatik dan sistem saraf parasimpatik bekerja pada organ yang sama, akan tetapi pengaruh yang ditimbulkan bersifat berlawanan satu dengan yang lainnya, agar tercapainya homeostatis atau keseimbangan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Kalaya dengan NIM 2101039. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kesehatan pada sistem syaraf. Yang pertama, di sini ada stroke atau cerebrovascular accident atau CVA atau cerebral apoplexy. Yang dimana stroke ini merupakan keadaan darurat medis karena sel otak dapat mati hanya dalam hitungan menit. Matinya sel otak ini menyebabkan bagian tubuh yang dikendalikan oleh area otak yang rusak tidak dapat berfungsi dengan baik. Yang kedua, ada poliomyelitis atau polio, adalah penyakit syaraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus yang sangat menular, tetapi dapat dicegah dengan melakukan imunisasi polio. Yang ketiga di sini ada migrain. Migrain adalah penyakit kepala yang terasa berdenyut dan biasanya terjadi pada salah satu sisi kepala. Migrain dapat berlangsung selama beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Yang keempat ada penyakit Parkinson, adalah penyakit pada sistem syaraf yang mengganggu kemampuan tubuh dalam mengontrol gerakan dan keseimbangan. Kondisi ini biasanya menimbulkan beragam keluhan, bisa seperti tremor, kaku otot, hingga gangguan koordinasi. Yang kelima di sini ada amnesia atau hilang ingatan. Yang dimana ini adalah ketidakmampuan untuk mengingat peristiwa untuk jangka waktu tertentu. Biasanya disebabkan cedera otak, penyakit, atau efek obat-obatan atau alkohol. Yang keenam ada Alzheimer atau pikun. Itu adalah kondisi ketika seorang butuh waktu lebih lama untuk mengingat atau lupa dengan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Yang ketujuh di sini ada Bell's palsy, adalah kelumpuhan pada otot wajah yang menyebabkan salah satu sisi wajah tampak melorot. Kondisi ini dapat muncul secara tiba-tiba, tapi biasanya ini tidak bersifat permanen. Yang ke-8 ada AYAN atau epilepsi, adalah gangguan pada sistem saraf pusat akibat
pola aktivitas listrik yang berlebihan di otak. Hal ini menyebabkan penderita mengalami kejang secara berulang pada sebagian atau seluruh tubuh. Yang ke-9 ada meningitis. Itu adalah peradangan yang terjadi pada maningan atau lapisan pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Meningitis terkadang sulit dikenali karena penyakit ini memiliki gejala awal yang serupa dengan flu, seperti demam dan sakit kepala. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.